Jakarta Utara. Siapa sih yang gak kenal Jakarta Utara? Beberapa kabupaten di DKI Jakarta. Salah satunya Jakarta Utara. Pasti kalian semua kenal pelabuhan terbesar di Indonesia. Ya, itu adalah Tanjung Priok yang berada di DKI Jakarta Utara. Disinilah terjadi proses ekspor dan impor terbesar. Tak heran rasanya melihat kontainer hilir mudik di tempat ini. Dan di tempat inilah saya menemukan pelaku UMKM, seorang pemilik kosan dan warung yang ditekuninya selama 13 tahun. Banyak suka duka yang dialami, dari kosan sepi, bahkan pembeli tidak ada sama sekali. Namun, dia tetap ikhlas dan sabar untuk menjalaninya. Semoga usahanya semakin berkembang lebih pesat lagi. Karena dalam merintis sebuah usaha, harus ada namanya kerja keras. Tidak mudah untuk membuka sebuah usaha tanpa niat dan kerja keras. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Steven Julian Tambubolon dari Prodi Teknologi Manufaktur Hasil Perkebunan tingkat 3. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang pelaku UMKM, yaitu Ibu Nanda, seorang pemilik kosan. Bagaimana ceritanya? Yuk saksikan. Selamat pagi, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Panggilannya apa? Di sini terkenalnya apa? Yang terkenal aja, Bu, ya. Ibu Nanda. Ibu Nanda. Jadi tujuan saya datang kemari itu, Bu, untuk mewawancarai Ibu. Ada tugas dari kampus, itu mewawancarai tentang UMKM. Apakah Ibu bersedia jadi narasumber? Mungkin yang pertama saya mau tanya, Bu, kan Ibu ini ada usaha kos-kosan juga, baru usaha warung juga, itu kira-kira dari tahun berapa, Bu? Kalau warung itu awalnya ibu hanya jualan pulsa ya. Pulsa itu 2007 akhir mungkin mulai jualan, karena dulu kan sebenarnya ibu kerja. Ibu kerja 2007 itu, terus mulai usaha buka voucher. Usaha voucher gitu. Awal-awal buka voucher 2007 akhir, terus setelah berapa tahun kemudian, kira-kira 5 tahun kemudian itu, voucher itu kan pulsa itu agak berkurang gitu. Pembelinya itu berkurang, jadi ibu ada tambah-tambahin lah itu kayak sembako gitu. Mulai tahun ini itu tambahin sembako sampai sekarang ya, Bu. Kurang lebih berapa tahun? Itu sekarang 2020, 13 tahun. Ibu, kira-kira kenapa sih Ibu mau ngejalanin warung sambil kosan juga gitu? Kan kalau bisa difokusin ke warung atau difokusin ke kosan gitu, itu Ibu bisa terinspirasi dari siapa sih gitu? Pertamanya awalnya karena dulu ibu kerja kan ya. Jadi pertama cari kesibukan. Kalau orang biasa kerja, kalau di rumah aja kan nggak ada kesibukan. Boring kan. Udah pertama itu awalnya karena udah biasa kerja, jadi awalnya sih cari kesibukan. Kedua ya untuk tambah-tambah nafkah, apalagi lagi dari bapaknya, pandemi kayak gini, Bu, ya. Benar, tambah-tambah buat apa? Istilahnya kan bapaknya cuma karyawan biasa lah. Jadi buat tambah-tambah lah, buat anak sekolah gitu. Tapi kalau modal awal gitu, Bu, bangun kosan sama buat warung itu lebih awalnya kosan dulu sih. Kosan dulu, warung dulu. Warung pulsa dulu lumayan sih modalnya, kira-kira hampir 10 juta itu. 10 juta pulsa aja. Soalnya kan kalau zaman dulu tuh jualan pulsa susah loh. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang banyak sales datang nawarin gitu. Kalau dulu enggak, kita awal jualan pulsa tuh kita mesti cari kantor daftar di providernya di mana gitu, cari. Kayak dulu Indosat aja itu providernya adanya di Mangga Kota.
di di kota kota ya. itu kantor pusatnya, iya. Jadi kita harus ke sana gitu. Ribet ya berarti. Daftar. Kalau sekarang kan enggak. Tapi kalau kosan itu ngabisin dana berapa Bu? Kalau kosan ya lumayan banyak sih kalau Lumayan kosan. ya. Iya. Kalau kosan sih belum lama. Paling baru sekitar 5 tahun lah. Ibu pernah kepikiran nggak sih sebelumnya buat bangun usaha ini, warung, kosan gitu? Pernah kepikiran? Tadinya sih enggak, tadinya. Ya itu kan karena awalnya berhenti kerja itu karena dulu berhenti kerja tuh anak nggak diurusin kan, untuk udah masuk sekolah dulu dia udah masuk TK anak, jadi berhenti kerja kan, fokus ngurusin anak kan. Tapi kok pikiran pas di rumah nggak ada kegiatan apa-apa, nggak enak kan. Nah itu pikiran buka pulsa lah, jualan pulsa gitu kan, jualan pulsa awalnya jualan pulsa aja. Nah terus ditambah-tambah itulah yang tadi kan, kalau dia sudah seperti tambahin sembako. Sebenarnya awalnya juga dulu orang tua ibu tuh ada usaha sebelum dibangun kosan, ada usaha sembako, iya, malah lebih besar dari ibu sebelum dibangun kosan. Ada kepikiran nggak sih Bu untuk kedepannya untuk bangun usaha lain? Sekarang ini kayaknya belum kepikiran. Karena pertama modalnya nggak ada, apalagi musim begini kan, warung aja sepi gitu kan, jadi kayak itulah, belum kepikiran untuk buka usaha yang lain. Kalau boleh tahu nih Bu, biasanya kalau omsetnya berapa sih Bu dapatnya kalau per bulan dari warung sama kosan? Warung sama kosan, kalau warung sama kosan itu ya kira-kira bersihnya ya, bersihnya ya mungkin kalau warung sama kosan sekitar 5-7. 5-7 ya Bu. Bersihnya ya. Suka dukanya kira-kira apa sih Bu ngejalanin ini semua? Pasti ada dong suka dukanya. Ya kalau kosan udah pasti sama anak-anak kos, karena anak-anak kos yang bandel, suka diatur, masalah kebersihan itu terutama kan, masalah kedisiplinan itu kalau anak kos. Kalau masalah warung ya, warung sih suka dukanya ya apa ya? Suka dukanya ya paling kalau lagi sepi begini nih, kadang kalau namanya ibu rumah tangga kan kita sambil masak ya, ada ya, kita lagi masak, kita tungguin tuh nggak ada yang beli-beli, kita lagi masak ada yang beli tuh, tapi kadang-kadang cuma jajan 500 atau 1000 gitu tuh. Itu suka dukanya gitu sih. Ya tapi dijalanin aja kan. Tapi ada keinginan buat bangun kosan lagi nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau ada dana mendadak ya ada sih kepikiran bangun kosan. Nah Ibu ada kepikiran nggak sih masukin kosan itu di sosial media gitu? Jadi ada yang butuh kosan di daerah ini, mereka bisa cari searching dapat gitu. Ibu ada kepikiran buat kayak gitu nggak? Jadi lebih mudah lebih gitu. Mudah ya, Benar. Ada sih kepikiran. Tapi kalau kayak warung kan udah masuk tuh. Nah, kalau kosan belum ya Bu ya. Tapi ada kemungkinan ke depannya ya Bu ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian sih Bu. Saya terima kasih. Sama-sama. Ibu udah mau nyambut saya. Sama-sama. Selamat pagi Bu.